Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila Al-Razi dengan NIM 4201455. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan mengenai self-directed learning beserta penerapannya dalam pembelajaran. Apa itu self-directed learning? Self-directed learning atau yang diartikan sebagai kemandirian belajar berasal dari kata mandiri dan belajar. Mandiri artinya suatu keadaan yang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan belajar adalah adanya tambahan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada diri seseorang, baik menyangkut perubahan kognitif, perubahan afektif, maupun perubahan psikomotorik yang disebabkan oleh adanya latihan-latihan dan atau pengalaman tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, pada metode self-directed learning ini, pengajar harus melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu memotivasi dan memfasilitasi siswa atau mahasiswa. Yang kedua, memberikan arahan, bimbingan, dan umpan balik untuk kemajuan belajar para siswa atau mahasiswa. Sedangkan pada siswa atau mahasiswa, harus merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan dan menilai pengalaman belajar sendiri. Dan yang kedua yaitu berinisiatif belajar dari siswa itu tersendiri. Nah, self-directed learning ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, siswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Yang kedua, menekankan sumber belajar secara lebih luas, baik dari guru maupun sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukasi. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki secara menyeluruh. Yang keempat, pembelajaran mandiri memberikan siswa kesempatan yang luar biasa untuk mempertajam kesadaran mereka akan lingkungan mereka dan memungkinkan siswa untuk membuat pilihan-pilihan positif tentang bagaimana mereka akan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun metode self-directed learning ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu siswa bodoh akan semakin bodoh dan siswa pintar akan semakin pintar karena jarang terjadi interaksi satu sama lainnya. Yang kedua, bagi siswa yang malas, maka siswa tersebut untuk mengembangkan kemampuannya atau pengetahuannya akan mengalami hambatan. Dan yang ketiga, ada beberapa siswa yang membutuhkan saran dari seseorang untuk memilih materi yang cocok untuknya, atau karena siswa yang bersangkutan tidak mengetahui sampai seberapa kemampuannya. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan contoh mengenai self-directed learning. Nah, ini ada seorang siswa yang sedang belajar vektor. Di sekolah telah diajarkan mengenai materi penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada metode grafis dan yang kedua ada metode analitis. Nah, sedangkan metode grafis dapat dilakukan dengan poligon serta jajar genjang, dan pada metode analitis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus kosinus dan penguraian vektor. Nah, anak ini ketika belajar di rumah penasaran, apakah penjumlahan dengan menggunakan metode grafis dan analitis akan menghasilkan hasil yang sama atau tidak. Maka dari itu, anak tersebut berinisiatif untuk melakukan keduanya. Untuk menggunakan metode grafis, anak tersebut belajar menggunakan simulasi menggunakan pet simulation. Sedangkan pada metode analitis, anak tersebut berusaha menggunakan metode kosinus. Nah, apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Mari kita lihat. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan metode grafis dengan menggunakan pet simulation. Kita mulai dengan yang satu dimensi terlebih dahulu.
Nah, pada satu dimensi ini kita hanya menggunakan satu sumbu saja. Di sini ada pilihannya, ada sumbu X atau sumbu Y. Kita akan mencoba pada sumbu X. Nah, ini kita ambil vektor A. Nah, untuk mengetahui nilainya kita bisa checklist bagian values. Nah, vektor A itu besarnya 5 satuan. Misal kita ambil juga vektor B. Nah, vektor B nilainya 10 satuan. Kemudian vektor C nilainya 8 satuan. Nah, untuk mengetahui resultan dari ketiga vektor, yaitu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, kita bisa checklist bagian sum. Ternyata resultannya itu 23 satuan dan arahnya itu ke kanan. Coba kita mencari resultannya menggunakan metode poligon, yaitu menghubungkan ujung dari suatu vektor dengan pangkal vektor berikutnya. Nah, resultannya yaitu pangkal dari vektor A sampai dengan ujung dari vektor C. Itu besarnya 23 satuan. Nah, coba kalau kita ingin memperpanjang vektor C, misal ini. Nah, maka resultannya pun ikut bertambah. Jadi resultannya menjadi 24 satuan ke kanan. Bagaimana dengan pengurangan vektor? Coba kita hapus dulu yang vektor C. Nah, semisal vektor B dikurangi dengan vektor A. Nah, dikurangi artinya vektor A itu memiliki tanda negatif. Nah, untuk membuat vektor tersebut bertanda negatif, maka kita dapat mengubah arahnya. Nah, ini sudah jadi negatif A. Jadi, B dikurangi A hasilnya itu 5 satuan ke kanan. Coba kita menggunakan metode poligon, yaitu menghubungkan ujung vektor B dengan pangkal vektor A, dan hasilnya resultannya merupakan dari garis yang dibentuk dari pangkal vektor B dengan ujung vektor A, yaitu sebesar 5 satuan ke kanan. Nah, bagaimana jika vektor A kita perpanjang? Jadi nilai vektor A itu menjadi 20 ke kiri, sehingga resultannya itu menjadi 10 ke kiri atau negatif 10. Nah, kenapa ini hanya ditulis 10? Karena ini hanya menunjukkan nilainya. Sehingga, dan arahnya ditunjukkan oleh ini. Nah, dari mana sih angka 10 itu? Angka 10 itu merupakan 10 dari vektor B ini dikurangi dengan minus 20, karena ini arahnya ke kiri ya. Jadinya 10 dikurangi 20, hasilnya minus 10. Jadi, minus 10 berarti vektor resultannya ini nilainya 10 dan arahnya ke kiri. Nah, untuk yang sumbu Y juga sama seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke 2 dimensi. Nah, kita ambil vektor A. 2 dimensi artinya terdapat 2 sumbu yang kita gunakan, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi vektor A ini berada pada sumbu X dan sumbu Y. Jika kita uraikan di sini, nah ini. Jadi vektor A dapat diuraikan pada sumbu X dan juga dapat diuraikan pada sumbu Y. Nah, kita akan memunculkan besarnya sudut. Nah, sudutnya itu 26,6 derajat terhadap sumbu X dan nilainya yaitu 11,2. Coba kita ambil vektor B. Nah, ini. Kita akan mencoba menjumlahkannya dengan metode poligon. Nah, kita munculkan bagian sum. Nah, ini. Jika kita menggunakan metode poligon, maka vektor B ini harus dihubungkan dengan vektor A, yaitu dengan cara
menghubungkan ujung dari vektor A dengan pangkal vektor B, dan resultannya merupakan garis yang menghubungkan pangkal dari vektor A dengan ujung dari vektor B, yaitu 22,6. Nah, begitu pula jika kita menggunakan metode jajar genjang, maka akan diperoleh hasil yang sama. Coba kita masukkan vektor C. Misal seperti ini. Jadi ini ada vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C seperti biasa, pangkal ketemu dengan ujung ketemu dengan pangkal. Nah, maka resultannya yaitu garis yang menghubungkan pangkal dari vektor A dengan ujung dari vektor C. Nah, nilainya itu nilainya itu 22,6 satuan. Jadi seperti itu. Coba kita lihat jika menggunakan metode jajaran genjang. Ini kita hapus dulu yang vektor C. Nah, ini vektor A. Kalau semisal menggunakan metode jajaran genjang, berarti kita mempertemukan kedua pangkal vektor seperti ini. Dan ini merupakan resultannya. Nah, jadi vektor A dan vektor B dengan titik tangkap ini dengan sudut sebesar 26,6 derajat, resultannya yaitu sebesar 22,6 satuan. Kemudian lanjut di bagian equation. Nah, ini. Di sini ada perintah kita disuruh membuat vektor A ditambah B sama dengan C. Nih, ada vektor A ditambah vektor B vektor A ditambah dengan vektor B, kita mempertemukan pangkal dengan ujungnya, sehingga dihasilkan vektor C. Seperti ini. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Nah, yang kedua, vektor A dikurangi vektor B sama dengan C. Nah, kita bisa meletakkan vektor min B di ruas yang sebelah kanan sehingga A sama dengan B ditambah C. Ini kita bisa membuat A sama dengan B ditambah C. Ini B ditambah C sama dengan A. Nah, ini B ditambah C sama dengan A. Kemudian yang ketiga, A ditambah B tambah C sama dengan 0. Ini ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C seperti biasa, ujung ketemu dengan pangkal. Nah, ini vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 0 karena resultannya kembali di sini titiknya, jadinya resultannya sama dengan 0. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai penjumlahan vektor menggunakan metode grafis. Nah, selanjutnya kita langsung masuk menggunakan metode analitis dengan cara menggunakan rumus kosinus. Nah, semisal ada F1 dan F2. Perlu diketahui bahwa rumus kosinus ini biasanya digunakan ketika ada dua buah vektor yang dipisahkan dengan sudut sebesar alfa. Nah, ini ada F1 dan F2 yang dipisahkan oleh sudut alfa. Nah, bagaimana kita menghitung resultannya? Nah, ini seperti kita ketahui, ini merupakan metode jajaran genjang, sehingga didapatkan FR-nya yaitu merupakan
titik dari pangkal kedua vektor F1 dan F2 ditarik menuju perpotongan bantu yang sejajar dengan F1 dan F2. Ini didapatkan FR-nya. Bagaimana jika kita ingin menghitungnya menggunakan metode analitis? Nah, kita dapat menggunakan rumus FR sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nah, alfa ini merupakan besarnya sudut yang memisahkan antara F1 dan F2. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, semisal ini ada vektor A dan vektor B. Vektor A nilainya 11,2, vektor B nilainya 12,0. Nah, jika kita ingin mengetahui resultannya, kita dapat menggunakannya dengan menghitung menggunakan metode atau rumus kosinus. Nih. Jadi, vektor A besarnya 11,2, vektor B 12,0. Dan jika kita gabungkan pangkalnya, maka akan terbentuk sudut yang sebesar 26,6 derajat ini yang memisahkan kedua vektor tersebut. Jadi, untuk SR-nya atau nilai resultan dari vektor A dan vektor B itu akar dari 11,2 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 kali 11,2 dikali 12 cos 26,6 derajat. Nah, diperoleh hasilnya 22,6. Nah, hasilnya ini sama dengan menggunakan metode grafis. Jadi, perlu diketahui bahwa baik menggunakan metode grafis maupun metode analitis, hasil penjumlahan vektornya itu akan selalu sama. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai vektor. Mungkin kalau semisal ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just sitting here. I got time.